saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kehidupan manusia tidak bisa ditebak. Nasib kita masing-masing berbeda-beda. Kadang-kadang pada waktu masa kecil kita bercita-cita yang begitu indah. Waktu ditanya oleh orang tua, kamu mau jadi apa nak? Saudara menjawab, saya mau jadi insinyur, tahu-tahu jadi gelandangan. Ada yang ditanya, kamu mau jadi apa nak? Saya mau jadi dokter, tahu-tahu jadi seorang pengemis. Ya saudaraku, kita memang tidak bisa kadang-kadang meramalkan nasib kehidupan kita. Namun demikian, tidak berarti bahwa waktu kita menghadapi yang sulit dalam hidup ini, berarti kita lepas dari kontrolnya Tuhan. Buktinya, ada seorang anak muda yang bernama Rudy Sarage, yang pernah menjadi anak jalanan yang akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Apakah pengalaman itu sia-sia? Saya yakin tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan bisa memakai pengalaman masa lalu untuk memperlengkapi kita hari ini, sehingga kita bisa menolong orang lain di masa depan. Rudy, selamat datang di studio. Selamat pagi, Pak. Saya ingin Rudy coba ceritakan latar belakangmu sedikit, lahir di mana, orang tuanya bagaimana, besar di mana, kemudian kenapa hijrah ke Jakarta, dan apa tujuannya datang ke Jakarta, dan sebagainya. Iya, saya berasal dari Sumatera Utara dan saya pernah merantau ke Jakarta. Dan saya merantau ke Jakarta karena saya di kampung tidak betah lagi dan saya tidak bisa sekolah lagi, karena untuk itu saya pergi ke Jakarta dengan satu tujuan, saya bisa bekerja di sana. Setelah saya bekerja, ada rencana saya yaitu untuk masuk kuliah gitu. Iya, ada dua kalimat yang kamu katakan, di kampung tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah lagi. Yang kedua, sudah tidak betah. Apa yang membuat kamu tidak betah? Di kampung mana sebetulnya dulu? Iya, saya tepatnya di desa. Jadi di desa saya nggak bisa dapat pekerjaan apa-apa. Pekerjaan pun nggak menarik gitu. Seperti bertani, saya nggak tertarik dengan bertani. Nggak ada bakat jadi petani. Nggak ada jadi bakat jadi petani. Iya. Bakat jadi apa? Saya dulu bakatnya ya hidup yang mapan, seperti kerja di kantor gitu. Jadi pegawai negeri. Pegawai negeri, ya. Cuma nggak diterima juga. Nggak diterima, ya. Nah, jadi kamu hijrah ke Jakarta, yang membawa kamu siapa? Teman atau kamu berpetualang sendiri? Kamu pokoknya mengatakan, ya pokoknya daripada susah di kampung, saya mau mengadu nasib di Jakarta. Kebetulan pada saat itu ada keluarga yang dari Jakarta. Keluarga dikatakan masih agak jauh gitu, keluarga dari kakek gitu. Pulang ke kampung dan kebetulan mereka tinggal di Jakarta. Jadi saya waktu mereka pulang ke Jakarta, saya ikut. Kemudian sampai di Jakarta gimana tuh? Saya sementara tinggal di rumah mereka, tapi lama-kelamaan saya tidak betah karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang membuat saya dibatasin gitu. Jadi saya nggak betah tinggal di rumah itu. Akhirnya saya keluar dari rumah itu dan coba untuk kos gitu. Saya coba dengan kos dan saya berjumpa dengan teman-teman. Jadi saya bergabung dengan mereka. Apa yang membuat kamu akhirnya bergabung dengan anak-anak jalanan di Jakarta? Iya, karena saya lihat mereka kehidupannya bebas gitu, nggak terikat. Jadi nggak ada yang memberi peraturan, ya nggak ada yang ngomelin. Jadi kita bebas melakukan apa aja, nggak ada yang marah, nggak ada yang terganggu. Jadi kita bebas. Jadi saya senang dengan kehidupan yang seperti itu. Sampai sejauh mana kamu akhirnya terlibat dengan kehidupan anak jalanan itu, sampai sejauh mana? Saya satu kos dengan mereka, satu kamar. Mereka berbagai macam profesi, ada yang sebagai pengamen, ada yang juga sebagai pengedar narkoba, bukan narkoba, sejenis ganja gitu. Jadi saya pada saat itu ya saya memiliki suatu pekerjaan, hidup di jalanan untuk malakin duit, mintain duit sama orang-orang gitu. Ya, preman kecil-kecilan. Preman kecil-kecilan gitu ya. Kamu menikmati enggak hidup macam begitu? Bisa dibilang menikmatin karena sangat indah gitu. Sampai kami di kos, bersama-sama di kos, kami bisa minum-minuman, kami bisa menikmati apa yang kami dapat gitu. Iya, menurut kamu itu yang memang kamu cita-citakan waktu kamu meninggalkan kampung halaman, atau memang kamu menemukan sebuah kenyataan hidup yang berbeda, seperti loh kok saya malah jadi preman di Jakarta gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Impian saya dulu datang ke Jakarta, saya bekerja, saya dapat bekerja yang mapan dan saya bisa kuliah gitu. Tapi karena gagal, saya rasa gagal, jadi saya kos bergabung dengan mereka. Jadi apa yang kamu temukan di Jakarta juga tidak jauh dari apa yang kamu hadapi di kampung, istilahnya. Iya, seperti itu, Pak. Datang mengadu nasib ke Jakarta tidak selalu mulus. Kenyataannya memang kamu akhirnya jadi anak jalanan. Berapa tahun kamu hidup di jalan?
Iya, saya ada di sana sekitar 3 tahun lebih lah. Kasih tahu suka dukanya menjadi anak jalanan itu seperti apa, Rudi? Apa sih yang bisa dinikmati dari kehidupan orang jalanan? Dan apa yang betul-betul membuat kamu seperti kapok hidup di jalanan? Kalau dibilang dinikmati ya itu tadi, kita bebas, nggak ada yang larangan, nggak ada aturan, kita bebas berbuat apa saja. Tapi yang menjadi dukanya itu hidupnya tidak menentu. Makannya nggak teratur, Iya. dan kadang-kadang kita ada makan, kadang enggak. Dan terus kita kadang-kadang dikejar-kejar petugas karena Terantip kita gitu ya? iya terantip, kita nggak hidup nggak benar, itulah yang dukanya. Ya, kalau mengingat masa lalu kamu sementara hidup di jalanan itu, kamu menyesal nggak dengan apa yang kamu perbuat waktu hidup di jalanan itu? Kalau melihat hidup saya sekarang ya saya jelas-jelas menyesal. Yang paling kamu sesali apa? Apakah kamu pernah melukai orang, pernah malakin orang, pernah bunuh orang, pernah ngerusak hidup orang gitu? Iya, yang paling saya sesali ya seperti itu. Saya sering menyakitin orang, saya meminta duit dengan cara paksa. Saya sering memarahi mereka, memukul mereka bahkan. Jadi itu Pernah satu memukul perbuatan mereka. yang keji setelah melihat kehidupan sekarang. Pelajaran moral yang kamu dapatkan dari kehidupan di jalan apa? Artinya, tidak semua pengalaman buruk. Ada pengalaman-pengalaman buruk yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita sehingga kita bisa memetik hikmah daripada pengalaman buruk itu. Nah, selama 3 tahun kamu hidup di jalan, pengalaman positif atau pelajaran moral yang baik yang kamu bisa petik dari pengalaman itu apa? Kita perlu peduli dengan orang lain gitu. Iya. Kita perlu peduli dengan orang-orang jalanan. Kadang-kadang saya lihat mereka itu sebenarnya bukan dari hati mereka, tapi karena keadaan dan situasi sehingga mereka mau seperti itu. Sebenarnya mereka juga ingin hidup baik, hidup layak. Tapi karena keadaan mereka nggak benar, situasinya nggak mengizinkan, Iya. sehingga mereka terjun ke dunia anak jalanan. Iya, saya mendengar bahwa satu saat kamu betul-betul mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa karena sakit ya. Iya, iya benar. Sakit apa itu? Saya pernah mengalami yang namanya sakit usus berlipat. Bagaimana ceritanya kok bisa usus berlipat karena tidak ada makanan sehingga ususnya sampai melilit-lilit atau gimana itu? Iya, ini suatu kisah Pak, tinggal di kos bersama dengan teman-teman saya. Pada saat itu badan saya heran melihat saya makan masih bisa, tapi hari demi hari saya makin kurus, makin kurus, makin kurus terus sehingga saya mencoba untuk berobat ke salah seorang tabib. Oh begitu. Seorang tabib dia menjanjikan kepada saya bahwasanya penyakit saya akan sembuh. Di dalam ada semacam benjolan katanya. Jadi dia berjanji selama 6 bulan akan sembuh. Saya jalani 6 bulan, tapi badan saya terus makin kurus terus. Sampai-sampai saya hampir nggak bisa jalan. Terus tabib itu bilang, oh 6 bulan ternyata nggak bisa. 3 bulan lagi, 3 bulan pasti katanya. Jadi kamu sakit selama berapa bulan waktu itu? Bisa dibilang hampir 1 tahun. Tapi 1 nggak tahun. langsung drastis, pelan-pelan. Iya. Kurus. Sampai saya udah jalani hampir 3 bulan, ternyata apa yang dijanjikan tabib itu nggak saya dapatkan. Iya. Sehingga saya putuskan nggak datang lagi ke tabib itu. Waktu kamu dalam keadaan sakit dan menderita seperti itu, ada orang lain yang memperhatikan kamu, misalkan orang tua, saudara kamu, atau teman-teman, atau siapa yang menaruh perhatian terhadap keadaan kamu pada waktu itu? Pada saat itu benar-benar nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Bahkan saya udah lumpuh, sama sekali nggak bisa lagi berjalan. Ya saat itulah saya hanya bisa berdoa. Sampai saya sujud gitu di lantai. Saya memang bisa menangis untuk Tuhan pada saat itu. Itu menarik sekali. Kamu bersujud sampai menangis berdoa kepada Tuhan waktu kamu sudah betul-betul terjepit. Iya. Waktu kamu tidak terjepit, waktu gelek, waktu minum-minum, waktu kamu melakukan hal-hal yang melukai orang lain, ingat Tuhan nggak waktu itu sebetulnya? Kalau saat itu sama sekali saya nggak tahu Tuhan gitu, sama sekali Gitu ya? nggak tahu Tuhan. Nggak ngerti gitu itu sakit atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya enak aja gitu. Saya bisa dapat duit dari orang, saya makan, saya hidup enak gitu. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya datang kepada Tuhan, Rudi? Itu tadi saat saya mengalami penyakit tadi, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah lumpuh. Saya berdoa sama Tuhan. Iya. Saya hanya bisa bersuruh, Tuhan tolong saya Tuhan. Kalaupun saya harus mati tapi jangan di tempat ini Tuhan, tapi saya pulang ke kampung. Iya. Jadi saya berdoa, besok paginya tetangga saya datang menjenguk saya. Saya nggak tahu dari mana datangnya, nggak tahu saya. Tapi mereka datang menjenguk saya, melihat saya. Dan mereka memberi uang sama saya. Memberi uang dan mengantar makanan. Dan hari demi hari saya lalui, ternyata uang itu saya kumpul-kumpul, ada yang berdatangan gitu jadi cukup. Jadi ada tetangga yang datang memberi perhatian kepada kamu. Iya. Bagaimana orang itu tahu bahwa kamu sedang membutuhkan?
Itu yang saya tidak mengerti. Mungkin teman-teman satu kos tadi cerita, Ya. mungkin nggak pernah melihat lagi saya keluar dari rumah, mereka cerita sehingga tetangga itu tahu. Ya, saya yakin ini bukan kebetulan. Karena tadi kamu dalam keadaan terjepit, kamu berseru kepada Tuhan, Iya. kamu minta tolong kepada Tuhan. Kamu mengatakan kamu tidak mau mati di situ. Iya, Kamu betul-betul berserah kepada Tuhan, dan dengan cara yang saya yakin bukan kebetulan, tetangga-tetangga mulai datang membawa makanan dan memberikan uang kepada kamu. Ya. Secara rohani kamu tahu enggak bahwa itu mujizat? iya. Kalau sekarang baru saya dari itu mujizat. Sekarang kamu tahu bahwa Iya. itu mujizat. Waktu itu apa yang ada di pikiranmu? Kebetulan itu- atau gimana gitu? Iya, waktu itu saya sudah berpikir ternyata itulah Tuhan. Ya. Dia bisa menolong saya pada saat saya terjepit. Benar-benar saya melihat Tuhan menolong saya. Jadi kamu menganggap itu sebagai sebuah peristiwa ilahi, Iya. di mana kamu Iya. akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Iya, itulah yang pertama kali saya alami, saya berjumpa dengan Tuhan. Itu betul-betul saya rasakan. Luar biasa. Jadi kadang-kadang memang dalam hidup ini kita ditangkap oleh Tuhan dalam keadaan kita terjepit ya. Iya. Nah, setiap manusia punya kecenderungan yang sama. Waktu kita bahagia, waktu kita kaya raya, waktu kita sehat walafiat, kita lupa berdoa, kita lupa Tuhan. Atau ada orang-orang tertentu yang memang merasa tidak perlu Tuhan karena semuanya ada gitu. Tapi dalam keadaan terjepit, kita kemudian berteriak minta tolong kepada Tuhan. Mungkin sebelum minta tolong kepada Tuhan, kita minta tolong kepada orang. Iya. Gitu. Kamu minta tolong kepada tabib, kamu minta tolong kepada teman, kamu minta tolong kepada dokter. Saya jadi teringat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Setelah hartanya habis, tabib tidak bisa menyembuhkan, akhirnya dia dengan keadaan kepepet, dia mencari Yesus. Dan dia ditangkap oleh Yesus. Mungkin nasib seperti itu, itulah yang kamu jumpai juga gitu. Akhirnya kamu ditangkap oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mengingat peristiwa itu, pelajaran apa yang kamu dapati? Peristiwa di mana kamu berjumpa dengan Tuhan itu. Kalau mengenang kembali peristiwa itu, apa yang ada di benak kamu? Ya, yang ada di benak saya ya, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak benar lagi. Seperti saya sering menyakitin orang lain, Ya. dan saya dapat duit tapi bukan saya gunakan untuk hal-hal yang baik, malah hal-hal yang tidak baik. Ya, itulah yang saya dapat, supaya jangan kita lakukan lagi hal yang seperti itu. Iya, sahabat, kita baru saja mendengarkan sebuah pengalaman kehidupan seorang anak jalanan yang akhirnya ditangkap oleh Tuhan. Dan kita menangkap ada beberapa pelajaran moral yang bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran hikmah bagi kita sekalian, ialah bahwa hidup ini memang kadang-kadang sulit untuk dijalani. Tetapi tidak berarti kita akan dilepas atau jauh dari kontrol Tuhan. Karena saya yakin kalau kita masih diberi kekuatan untuk hidup, maka hari ini masih ada pertolongan Tuhan. Ikutilah perbincangan selanjutnya pada seri yang berikutnya, masih bersama tamu istimewa kita ialah Saudara Rudi Saragih, dan bagaimana akhirnya dia bisa masuk dalam dunia pelayanan dan melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.